Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak banggakan, Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 11, yang mana dalam hal ini materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang masa kejayaan Islam. Ya. Jadi materi ini adalah materi yang diajarkan di kelas 11 di tingkat sekolah menengah atas atau SMA. Baik anak-anakku yang Bapak banggakan, sesuai dengan judul materi yang ada dalam slide, bahwa hari ini kita akan membahas tentang masa kejayaan Islam. Baik anak-anakku yang Bapak banggakan, di dalam slide terlihat ada periodisasi atau pembagian masa kejayaan Islam. Dalam hal ini terdapat pembagian masa kejayaan Islam tersebut menjadi 3 periode. Yang pertama adalah periode klasik, kemudian yang kedua periode pertengahan, dan yang terakhir adalah periode modern. Untuk periode klasik, yaitu dimulai sejak tahun 650 Masehi sampai dengan tahun 1250 Masehi. Sedangkan untuk periode pertengahan itu dimulai dari tahun 1200 Masehi dan berakhir pada tahun 1500 Masehi. Sedangkan untuk periode modern itu diawali dari tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Oke, baik. Yang harus kita pahami dari periode klasik itu, periode yang pertama dari masa kejayaan Islam adalah yaitu ketika sejarah umat Islam yang dimulai sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan dakwahnya, mendakwahkan atau menyebarkan ajaran agama yang didapat dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu agama Islam. Ya, kita tahu bahwa pertama kali Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu bertempat di Gua Hira, ya, yang kemudian ketika itu Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq 1-5. Ya. Disitulah dimulainya periode kejayaan Islam yang pertama, yaitu periode klasik. Kemudian periode klasik ini juga berakhir yaitu sampai pada masa runtuhnya dinasti Abbasiyah pada tahun 650 Hijriah atau tahun 1258 Masehi. Oke, baik anak-anakku yang Bapak banggakan, puncak kejayaan umat Islam pada periode klasik ini terjadi pada masa Khalifah Abdurrahman Ad-Dakhil, yaitu pada tahun 756 sampai 785 Masehi, dan pada masa pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid, yaitu pada tahun 786 sampai 809 Masehi. Nah, pada masa ini ada 2 negara superpower atau negara yang kuat dari segala aspek, yaitu yang pertama dari Barat, yang mana pusat pemerintahannya atau berkedudukan yaitu di Cordova, atau kalau sekarang mungkin terkenal namanya itu adalah negara Spanyol. Dan kemudian ada negara timur atau berkedudukan yaitu di wilayah timur, yang mana tempatnya itu berkedudukan di Baghdad, atau sekarang mungkin negaranya negara Irak, ya. Yang mana kita ketahui Baghdad adalah ibu kota dari negara Irak, ya. Nah, dari kejayaan-kejayaan tersebut menumbuhkan berbagai macam keunggulan seperti dalam bidang pendidikan, perekonomian, pertanian, dan lain sebagainya. Inilah yang menjadi materi atau pembahasan dari periode klasik, masa kejayaan Islam pada masa periode klasik. Kemudian yang selanjutnya adalah masa kejayaan Islam pada masa periode pertengahan.
Yang dimaksud abad pertengahan ialah tahapan sejarah umat Islam yang diawali sejak tahun-tahun berakhirnya keruntuhan Daulah Abbasiyah, yang mana tadi disampaikan bahwa runtuhnya dinasti Abbasiyah itu tahun 1258 Masehi. Kemudian berkembang, mengalami kebangkitan dengan munculnya banyak sekali pembaharuan dalam Islam, tokoh-tokoh pembaharu dalam Islam yang diperkirakan terjadi sekitar tahun 1800 Masehi. Dan masa periode pertengahan ini juga terbagi menjadi dua, yaitu pertama masa kemunduran dan yang kedua adalah masa tiga kejayaan besar. Kemudian periode yang terakhir adalah periode modern. Periode modern ini yaitu pada tahun 1800 Masehi sampai dengan sekarang. Masa ini juga bisa disebut dengan masa pembaharuan karena merupakan zaman kebangkitan dan kesadaran umat Islam terhadap lemahnya dirinya, kelemahan intern umat Islam sendiri, dan adanya upaya untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Ya. Baik, itulah tiga masa perkembangan Islam atau kejayaan Islam yang terbagi menjadi tiga, yaitu masa klasik, kemudian masa pertengahan, kemudian yang terakhir adalah masa modern. Baik, di sini juga kita sampaikan bahwa bidang-bidang apa saja yang menjadi atau garapan dari perkembangan Islam pada masa modern. Di antaranya adalah pada bidang akidah. Ya. Mungkin ini menjadi kontroversi atau menjadi hal yang masih bisa diperdebatkan, atau menjadi hal yang sampai sekarang masih menjadi pertentangan apa yang dilaksanakan atau yang dilakukan, kebijakan-kebijakan perkembangan Islam pada masa modern, terutama pada bidang akidah ini. Di satu sisi ini merupakan sebuah hal yang sangat baik, tapi di sisi yang lain ketika tidak ada filter atau tidak ada koreksi dari pemahaman yang lain, terutama yang dilaksanakan oleh ulama-ulama dari Jazirah Arab, ya, yang mempunyai semangat ghiroh untuk kembali kepada Al-Quran dan Hadis, tetapi pada praktiknya itu banyak tidak memperhatikan kebiasaan-kebiasaan atau budaya-budaya Islami yang ada di negara tertentu, sehingga pandangannya sangat saklek ketika melihat sesuatu hal yang memang tidak ada di dalam Al-Quran dan Hadis. Mereka mengatakan itu adalah perbuatan yang bid'ah atau sesuatu yang mengada-ada. Tapi itu tidak akan menjadi pembahasan pokok dalam pembahasan kita kali ini. Kita hanya menyampaikan atau menjelaskan tentang apa-apa saja yang dilaksanakan perkembangan atau upaya-upaya para ulama atau orang-orang alim ketika itu dalam masa perkembangan Islam pada masa modern. Kemudian yang kedua adalah pada bidang ilmu pengetahuan. Di sini disajikan ayat Al-Quran, yaitu surat Luqman ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah. Innallaha azizun hakim. Yang artinya wallahu a'lam bimuradih. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Baik anak-anakku yang Bapak banggakan, pesan yang tersirat dari ayat Al-Quran ini adalah bahwa ilmu Allah
ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas, sangat besar. Dalam ayat-ayat lain juga disebutkan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Artinya ilmu yang dimiliki oleh Allah. Kemudian ilmu yang disebarkan atau yang diturunkan atau yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu hanya sedikit. Bahkan ada beberapa yang memberikan gambaran bahwa ilmu yang dimiliki manusia dari zaman awal ketika Nabi Adam turunkan ke muka bumi sampai nanti hari kiamat itu ibarat ilmu Allah itu seluas lautan. Kemudian kita memiliki sebuah jarum, kemudian kita masukkan jarum tersebut ke lautan tersebut. Nah, ketika jarum itu diangkat, akan terambil air yang sangat sedikit di ujung lubang jarum tersebut. Nah, air yang ada di ujung lubang jarum tersebut itulah ilmu yang dimiliki oleh manusia di dunia ini. Dari awal sampai akhir hanya sekian. Hanya sedikit saja ilmu yang dimiliki oleh kita. Sedangkan ilmu Allah itu sangat luas sekali. Kemudian pada masa ini juga banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang lahir ya, sebagai para pembaharu. Di antaranya ada Jamaluddin Al-Afghani, kemudian Muhammad Ali Pasha, dan Sultan Mahmud II. Yang mana orang-orang ini, para ulama-ulama ini adalah orang-orang yang sangat total. Artinya mereka mencari sesuatu ilmu yang berpikir secara sistematis, secara radikal. Ya. Artinya mereka telah berfilsafat. Karena kita ketahui bahwa yang namanya filsafat itu adalah ilmu hakikat segala sesuatu. Nah, itu adalah beberapa contoh tokoh-tokoh yang menjadi pelopor kebangkitan Islam. Nah, dalam hal ini juga disebutkan beberapa perkembangan kebudayaan Islam yang terjadi dalam beberapa bidang, yaitu yang pertama adalah bidang arsitektur. Ini kalau kita bisa berjalan-jalan atau pergi ke luar negeri, terutama ke wilayah-wilayah yang dulunya menjadi tempat peradaban Islam. Di sana masih banyak sekali masjid-masjid atau bangunan-bangunan yang mencirikan itu adalah bangunan-bangunan yang dibikin atau yang dibuat oleh orang-orang atau ahli-ahli arsitektur Islam. Ya, kita lihat ada Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi. Kemudian kalau kita lihat di Spanyol ada yang namanya Istana Alhambra dan lain sebagainya, yang mana itu merupakan sebuah kebangkitan umat Islam, perkembangan teknologi arsitektur yang dimiliki oleh Islam ketika itu dan masih bisa kita saksikan pada masa sekarang ini. Kemudian yang kedua, pada bidang sastra, banyak lahirnya sastrawan-sastrawan muslim, seperti ada yang namanya Muhammad Iqbal dari Pakistan, kemudian Mustafa Lutfi Al-Manfaluti dari Mesir dan lain sebagainya. Yang mana semua orang ini adalah pakar-pakar dalam bidang sastrawan, dalam bidang-bidang sastra, atau karangan-kalangan kitab-kitab atau syair-syair pujian kepada Nabi yang kita temui dalam kitab-kitab Maulid. Itu merupakan karya sastra umat muslim ketika itu. Dan sampai sekarang masih bisa kita saksikan, masih kita bisa baca. Kemudian juga tidak terlepas yang namanya umat Islam, salah satu keseniannya adalah kaligrafi. Mungkin di masjid-masjid yang bersejarah di Mekah atau Madinah ataupun di tempat yang lainnya, tentunya di masjid tersebut berisi di dinding-dindingnya ada hiasan-hiasan kaligrafi yang sangat indah. Ya, supaya kita ketahui macam-macam khat gaya seni kaligrafi itu ada beberapa ya, seperti diwani mulamma atau diwani jali, musalsil, raihan, tulus dan lain sebagainya. Nah, dari perkembangan dunia Islam terhadap umat Islam di Indonesia itu ternyata memiliki pengaruh
Sebagaimana mungkin di Indonesia bisa kita saksikan, bahkan yang menjadi pelopor kebangkitan umat atau rakyat di Indonesia, ternyata yang pertama kali mempelopori adalah para ulama-ulama. Ya, kita tahu mungkin ada beberapa organisasi masyarakat, ormas-ormas yang sampai sekarang masih besar di Indonesia. Ada 2 ormas terbesar, yaitu NU dan Muhammadiyah. Yang mana kedua tokoh pendiri baik NU ataupun Muhammadiyah itu termasuk adalah tokoh perkembangan dunia Islam terutama di Indonesia. Bagaimana mereka memberikan pandangan-pandangan, pemikiran-pemikiran yang mempengaruhi orang-orang ketika itu, sehingga mereka melaksanakan atau melakukan pergerakan-pergerakan. Kita tahu yang namanya hubbul watan minal iman dan lain sebagainya. Cinta tanah air sebagian dari iman. Yang sebagaimana telah dilaksanakan oleh Kiai Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, yang memberikan resolusi atau yang terkenal dengan resolusi jihad ketika itu, yang mana kita tahu yang namanya Bung Tomo dengan gagah perkasanya, dengan bertakbir, berpidato, menggugah semangat para pemuda yang ada di Surabaya ketika itu untuk melakukan perlawanan kepada penjajah. Ya, itu diantara upaya-upaya yang dilaksanakan oleh para pembaharu-pembaharu Islam untuk perkembangan di Indonesia. Dalam hal ini kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini ada juga beberapa permanfaat dari sejarah Islam pada masa pembaharuan, bahwa pembaharuan akan memberikan manfaat berupa inspirasi untuk mengadakan perubahan-perubahan sehingga suatu pekerjaan akan menjadi lebih efektif dan efisien. Ya, karena kita harus melihat atau mengaca kepada sejarah dulu para ulama, orang-orang yang menjadi pelopor masa pembaharuan, pergerakan sehingga Indonesia bisa merdeka itu, yang mereka laksanakan bisa kita tiru semangat-semangat mereka ketika melaksanakan, ketika menggugah semangat kemerdekaan, pembaharuan, itu bisa kita terapkan pada masa sekarang ini supaya Islam bisa kembali menjadi jaya atau kejayaan Islam bisa kita kembalikan. Nah, demikian mungkin materi singkat tentang masa kejayaan Islam ini. Mungkin tidak semua materi disampaikan di video kali ini. Silahkan kalian explore, cari lagi materi-materi yang lain dari sumber-sumber yang lain, sehingga bisa memperkaya pengetahuan kalian, terutama dalam materi tentang masa kejayaan Islam ini. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.